awal karir gue di MMA itu dimulai dari Brazilian Jiu-Jitsu dulu pertama kali. Itu tahun 2008, pertengahan 2008 gue mulai gitu sampai seterusnya ya. Ya singkatnya banyak pengalaman Brazilian Jiu-Jitsu sama kompetisi Brazilian Jiu-Jitsu yang udah gue lalui gitu. Tapi during gue latihan Brazilian Jiu-Jitsu, tanding compete Brazilian Jiu-Jitsu itu juga sempetin kayak kalau ada event MMA amatir gitu-gitu gue sempet ikutin gitu buat nambah-nambah pengalaman lah pada awalnya gitu kan. Itu awalnya yang kenalin gue Brazilian Jiu-Jitsu pertama kali itu teman baik gue. Itu salah satu teman kecil gue gitu karena dia udah mulai Brazilian Jiu-Jitsu duluan pada saat itu gitu kan. Terus dia invite gue ke rumahnya bilang bro kita mau nggak lu latihan Brazilian Jiu-Jitsu bareng-bareng segala macem. Terus gue bilang wah oke deh gue bilang gitu kan. Terus begitu temen gue ini si namanya Fajar Sidik, dia kenalin gue sama salah satu black belt Brazilian. Waktu itu belum black belt sih, masih purple belt waktu itu di Indonesia gitu kan. Nah, terus gue latihan, ternyata gue seneng gitu sama Brazilian Jiu-Jitsu gitu ya. Gue jalanin fun, tapi di pertengahan gue sempat ngerasa bahwa wah ini olahraga kayaknya gak cocok nih buat gue nih, badan gue sakit-sakit ya kan. Terus gue kena cauliflower gitu kan, kuping gue bengkak lah segala macem. Dan gue pikir aduh gimana nih gitu kan. Tapi gue pikir karena temen gue support gue banget gitu, maksudnya temen kecil gue ini support gue banget, si Fajar Sidik ini support gue dengan ya ibaratnya gue disupport dengan biaya latihan gitu kan segala macem, karena dia tahu pada saat itu memang gue memang tidak mampu untuk bayar latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu, karena zaman itu tuh latihan Brazilian Jiu-Jitsu tuh mahal banget gitu, especially di Indonesia tuh termasuk buat gue pribadi sih kalau bilang termasuk olahraga dan martial art yang mahal gitu loh pada saat itu. Untuk hobi tuh lumayan mahal gitu loh. Gue pikir ya udahlah temen gue bantuin gue gitu secara finansial, tapi dia bayarin gue latihan segala macem gitu. Gue pikir kayaknya kalau gue berhenti gitu kan, terus gue tidak menghasilkan sesuatu atau tidak menghasilkan prestasi, itu akan lebih gimana sih, kayak menyia-nyiakan bantuan orang gitu loh, menyia-nyiakan pemberian orang gitu. Ibaratnya kan gue kayak di sekolah ini gitu kan, terus gue gak ada hasilnya gitu kan, terus wah gimana gitu. Nah gue pikir kayak gue mesti menang nih, 1 medali aja gue bilang gitu kan, 1 medali aja menang, habis itu udah cukup lah gitu. Gue gak mau latihan lagi, at least gue setidaknya sudah memberikan kontribusi pada saat itu gitu kan. Terus tiba-tiba atau gimana tuh 2009an ada kompetisi white belt di Singapura waktu itu. Itu boleh dibilang perjalanan pertama kali gue seumur hidup ke luar negeri. Gitu. Pertama kali banget itu, wah 2009 gue diterbangin ke Singapura sama si Fajar Sidik ini, temen gue ini. Ya segala akomodasi ditanggung gitu dan lain-lain, tuh nervousnya tuh luar biasa gitu. Gue sama beberapa temen gue pada saat itu, dan sama beberapa temen dari klub Brazilian Jiu-Jitsu lain di Jakarta pada saat itu di Singapura, gue ingat banget. Terus kita terbang ke Singapura gitu, di sana ya akhirnya long story shortnya gue menang di situ gitu kan. Alhamdulillahnya gue menang, pulang gue dengan ngerasa bangga kayak wah gue dapet medal pertama kali gue di event internasional gitu kan. Terus ya udah gue kasih ke teman gue, terus gue bilang ini medali buat rasa terima kasih gue selama ini karena sudah dibantu gitu kan, terus segala macem. Gue niatnya mau pamit gitu, temen gue cuma bilang kata dia lu yakin mau berhenti sekarang nih udah menang, katanya lu menang seneng kan, seneng. Terus oh ya udahlah, akhirnya gue memutuskan kayak ya juga ya ternyata tuh menang kompetisi di Brazilian Jiu-Jitsu tuh seneng gitu, nikmat gitu. Jadi gue pikir gue mau terusin gitu. Mulai lagi gue ikut event nasional, skala nasional Brazilian Jiu-Jitsu. Ya cukup banyak sih suka dukanya di Brazilian Jiu-Jitsu di Indonesia gitu kan, terutama ya di Indonesia kan Brazilian Jiu-Jitsu tidak sebesar negara-negara luar lainnya gitu. Sekarang udah mulai banyak nih, udah mulai besar. Tapi pada zaman itu tuh belum
belum sebesar sekarang gitu kan. Event juga masih pada sepi gitu kan, terus event-event Brazil Jiu-Jitsu di luar negeri juga masih pada sepi gitu kan. Ya udah sekarang udah mulai besar gitu ya. Gue udah cukup banyak pada saat itu ngikutin beberapa kompetisi di lokal maupun di internasional gitu untuk Brazil Jiu-Jitsu. Dan akhirnya gue pada tahun 2014 gue memutuskan untuk step up ke MMA profesional gitu. Iya, 2016 itu sebenarnya awal sebelum dapat tawaran main di One Championship itu kan yang menang 2 kali berturut-turut dalam satu malam itu konsepnya 4-man tournament gitu. Jadi turnamen fight-nya dalam satu malam tuh 2 kali gitu. Dan dapat tawaran itu sebenarnya juga agak deg-degan gitu, maksudnya agak nervous banget karena gue pikir sebelumnya memang gue udah pernah fight MMA gitu kan yang profesional, tapi di skala nasional nih gitu, di skala nasional dan eventnya event nasional gitu kan. Terus ya gue pikir gue belum pernah dalam seumur hidup gue fight gitu kan, ya kayak pukul-pukulan gitu kan, gebuk-gebukan gitu kan, dalam satu malam bisa 2 kali gitu-gitu. Dan itu menurut gue kayak gue sempet kayak wah ini nih kayaknya nggak bisa nih gitu, karena sempat ngerasa nggak percaya diri lah karena ya, aneh ya, ntar gue capek lah gue kalau di pertandingan pertama gue kalah parah gitu kan, terus nanti mesti di final gitu kan, banyak pertimbangannya. Tapi karena environment tim gue tuh di Bali MMA selalu mensupport itu benar-benar luar biasa, udah kayak keluarga dan lain-lain. Ya menurut gue akhirnya gue pede untuk menjalankan itu gitu, karena dari support pelatih gue ini bisa. Dan gue juga mikir kalau misalkan gue sampai kehilangan opportunity ini gitu, gue ambil gitu opportunity-nya, ya gue cuma khawatir bahwa ya opportunity kayak gini nggak bakalan datang lagi nih 2 kali gitu. Gue cuma khawatir di situ gitu. Sedangkan ya gue memang pengen step up ke jenjang yang lebih lagi gitu pada saat itu. Terus oh ya udah akhirnya gue putusin untuk ya udah gue ambil kesempatan ini, ya gue main fight, akhirnya ya bisa gitu loh, dan menang 2 kali dalam satu malam. Menurut gue itu satu event MMA internasional pertama kali gue yang membuka jalan gue untuk ke global stage. Gue sebenarnya agak bukan takut sih, tapi kayak lebih kagetan aja sih orangnya gitu. Jadi kayak ya gue tidur sebenarnya mesti matiin lampu sih gitu kan, karena biar tidurnya bisa dapat quality tidur yang bagus gitu. Tapi kalau dibilang takut gelap sih enggak, cuman gue suka kagetan aja gitu. Kalau lagi gelap terus ada suara aneh-aneh, gue suka kaget aja gitu doang gitu. Soalnya dengar-dengar kan dari intel yang gue tanya, Stepher nih sekalian takut gelap, takut setan gitu. Gue lebih kaget aja sih sebenarnya bro. Jadi gue kalau ada suara-suara itu kayak gampang kaget, ini apa nih gitu kan, juga gampang parno gitu. Jadi gue pikir ya bisa dibilang lah sedikit takut gelap, sedikit aja. Masalahnya kalau yang berbau-bau hal-hal gaib gitu gimana ya bro? Ya paling yang bisa dilakukan cuma kaget doang kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi agak parno aja sih bro. Tuh gue punya kejadian lucu tuh pertama kali gue ke Jepang dulu. Gue sempet nggak tahu gitu kan, kalau pertama kali kan itu baru pertama kali gue ketemu, gue nggak tahu kalau ya ada tuh yang namanya kayak kloset bisa kebuka sendiri gitu. Paham kan kayak gitu. Sorry gak, gue sempet kaget aja kayak masuk gitu, nih toiletnya sepi terus jadi gue buka sendiri kayak gitu gak ya. Ya kayak gitu lah, gue orangnya kagetan sebenarnya, bukan yang takut gitu, udah kaget aja sih. Kalau ngeliat hal-hal yang baru gue lihat kayak gitu lebih gampang kaget gitu.
Ya banyak sih yang bilang kayak gue agak sedikit angkuh gitu dan lain-lain. Cuman gue pikir ya gue sih nggak pernah ada maksud buat sombong sama orang sih gitu. Jadi kalau orang udah ngobrol sama gue pasti nggak mungkin juga feedback gue kayak orang yang gimana ya gitu kan, sombong, nggak ada gitu. Tapi ya gue lebih senang respect sama orang sebenarnya gitu. Jadi gue lebih menghargai orang lah kalau ngomong gitu, segala macam. Jadi kalau orang belum ngomong ke gue terus dia menilai gue sombong ya nggak salah juga sih gitu. Cuman memang ya gue mau gimana dong, gue nggak diajak ngomong ya gue diem, bener kan sih gitu kan. Gue nggak bisa basa-basi juga kayak halo ini segala macam gitu kan gitu ya. Kecuali kalau orangnya gue kenal gitu, pasti kan nggak mungkin nggak gue sapa, pasti gue sapa gitu. Kalau jalan hidup di Indonesia menurut gue sekarang MMA itu sudah bisa dijadikan jalan hidup udah pasti. Kalau menurut gue ya, cuman ya itu balik lagi ke orangnya masing-masing mau apa enggak gitu jadi atlet MMA. Karena ada juga kayak atlet-atlet MMA ini yang ibaratnya yang baru-baru gitu ya, yang mereka ngelihat MMA itu sebagai sesuatu yang keren gitu, keren banget nih jadi fighter nih, keren banget gitu kan. Terus jadi seorang MMA fighter yang bisa main di organisasi-organisasi besar gitu kan, itu keren banget gitu. Tapi menurut gua bukan masalah kerennya gitu. Terkadang mereka tidak mau menjalani latihan-latihan yang sudah diterapkan sama pelatih-pelatih, sama manajemennya, sama timnya gitu. Jadi itu yang lebih susah. Cuman kalau dijadiin buat kehidupan yang lebih layak gitu untuk seorang atlet, menurut gue MMA itu menjanjikan. Ya, ini berkah yang gue dapet gitu loh, dari hasil kerja keras gue semuanya dari dulu gitu. Mulai dari gue awal karir, mulai dari gue nggak disetujuin sama orang tua gue yang tinggal satu-satunya gitu kan, ibu gue doang ya, dia nggak setujuin gue buat berkecimpung di dunia mixed martial arts gitu, karena menurut dia juga menurut beliau juga mixed martial arts tuh ya nggak ada masa depannya pada saat itu. Terus juga gue disekolahin juga tujuannya juga biar cari duit itu gampang gitu kan, nggak pakai dipukul-pukulin orang gitu kan. Tapi ya karena memang ini jalan hidup gitu, pilihan hidup ya gue pelan-pelan juga harus bisa ngeyakinin orang tua gue bahwa suatu saat ya kehidupan ya, gue cuma menjanjikan orang tua gue bahwa suatu saat jalan yang gue pilih ini menghidupi kita berdua gitu, dan keluar dari ya, kesusahan yang gue sama orang tua gue alami pada saat itu gitu ya alhamdulillahnya ya gue ngerasa ya gue dapat berkah gitu dari sini gitu, karena dia dari gue tetap konsisten sama apa yang gue pilih gitu di bidang mixed martial art gitu. Jadi ya gue jalanin itu semua gitu. Ya sekarang ya gue nerima hasilnya sekarang yang menurut gue itu sih bonus ya gitu, maksudnya ya itu bonus dari kerja keras lah sebenarnya gitu. Pertama ibu gue sih kayaknya nggak bakal nyuruh gue keluar sih, karena dia tahu gue anaknya juga kemauannya keras juga gitu. Jadi kalau disuruh milih ya gue nggak akan keluar sekarang juga gitu, karena gue masih punya tanggung jawab yang harus gue selesaiin gitu. Jadi gue mungkin lebih ngelihatnya bahwa ya diberikan pengertian yang baik-baik aja gitu. jangan sampai juga kayak bikin orang tua sedih terus bikin orang tua marah segala macam, karena berkah gue, perjalanan karir di combat sport kayak gini nih itu ya menentukan gitu, berkah orang tua tuh menentukan. Jadi gue nggak mau sampai ada terjadi sesuatu lagi sama gue cuma gara-gara gue bikin orang tua gue jadi kayak marah ke gue atau sedih ke gue gitu kan, gue nggak mau. There was a time when Stefan Rahadian was the hottest thing in Indonesian martial arts. Stefan Rahadian critics are